Menanyakan tentang lahan UMKM nih Bang. Lahan UMKM yang sekarang berada di alun-alun, kalau setiap ada event itu biaya tendanya mencapai 1,8 juta hingga 3 juta untuk 3 hari. Nah, pertanyaan kita, jika nanti insya Allah kita memberikan amanah gitu dan seluruh rakyat Pangkal Pinang itu memberikan amanah ke Abang, apa langkah pasti Abang untuk menekan biaya tenda untuk para UMKM? Karena seperti kita tahu ekonomi Bangka Belitung ini sangat tidak bagus dan tidak baik-baik saja. Bang Adi sebagai praktisi hukum, ya, sangat misalnya pertama sih mudah-mudahan kelak lanjut ke calon, ini kan baru calon. Jadi kelak misalnya maksudnya supaya masalah pajak tadi pernah pengalaman kan investor asing tuh kayak macam apa males gitu kalau berinvestasi ini. Menyatakan diri dan mempersiapkan diri, menghibahkan diri untuk menjadi wali kota Pangkal Pinang periode 2024 atau 2025-2029, dan saya insya Allah akan maju sebagai calon wali kota Pangkal Pinang dalam Pilkada Agustus 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah yang saya niatkan, inilah yang saya sampaikan, pokok dan inti daripada deklarasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Dialog Orang Tengah bersama saya Edi Yusmanto, yang hari ini saya istimewa sekali karena bisa berkesempatan duduk bersama langsung dengan bakal calon wali kota yang sudah mendeklarasikan, baru saja mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon wali kota Pangkal Pinang, Bang atau Bapak Adi Sartio. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat selalu ya. Kalau darah muda kan lebih bersemangat. Ya. Bang, hari ini rame, hari ini meriah, tapi hari ini juga menggemparkan, menggelegar. Apa background dulu? Background hari ini tiba-tiba atau sudah terjadwal Bang Adi mendeklarasikan diri maju, mewakafkan diri menjadi calon wali kota Pangkal Pinang. Silakan Bang. Sebenarnya kalau yang bikin menggelegar mungkin karena pertemanan ya. Pertemanan. Dan yang membuat saya berani untuk mengambil sikap mencalonkan diri sebagai wali kota Pangkal Pinang, menyiapkan diri saya dan menghibahkan diri saya untuk Pangkal Pinang ini. Pertama alasan saya kelahiran kota Pangkal Pinang. Putra daerah. Putra daerah. Satu. Saya sekolah sampai S1 di Pangkal Pinang juga.
Dan saya bekerja di Pangkal Pinang juga. Saya punya usaha di Pangkal Pinang juga. Dan memang dalam karir profesi advokat dan berbisnis saya banyak berhubungan keluar daerah. Terutama di pusat pemerintahan kita yang sampai hari ini masih di kota Jakarta. Jadi saya banyak berhubungan bisnis, berhubungan dalam menjalankan tugas dan profesi saya sebagai advokat atau pengacara, banyak juga ke Jakarta atau ke pusat. Kemudian dalam melihat situasi politik, situasi ekonomi, melihat situasi juga dalam perkembangan kota yang bagi saya sebagai ibu kota provinsi dari 6 kabupaten 1 kota, yaitu kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi dan satu-satunya kota madya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya mohon maaf, mungkin bukan ini wajahnya bagi saya ya, bukan ini wajahnya. Dan kemudian banyak yang seperti tadi kita mungkin dari pihak Bangka Pos ini mendengar pertanyaan, bahkan keluhan, permintaan daripada relawan yang datang ke sini, yang ini semua yang datang kan bukan partai, bukan dari partai politik, tapi relawan yang memang organik, memang kemauan mereka sendiri untuk mengusung saya dan membantu saya. Dengar sendiri keluhan mereka dalam kegiatan UMKM atau simpan dan segala macam. Ya kita butuh program-program atau kita butuh sistem baru. Jadi bukan hanya banyak diskusi sebenarnya, tapi harus banyak aksi ya. Harus banyak aksi. Apalagi kalau memang jadi wali kota itu kan yang saya sampaikan tadi, kita punya tinta sakti. Artinya bukan untuk semaunya, bukan, tapi kita berpikir dalam kepentingan masyarakat, jangka pendek atau jangka panjang. Ya kita untuk membangun kota Pangkal Pinang ini. Bagaimana caranya sebagai kepala daerah yang memiliki kebijakan dan memiliki tugas sebagai pejabat untuk membangun daerah, pemimpin wilayah, ya kita harus memaksimalkan lah untuk membangun kota Pangkal Pinang agar menjadi wajah yang lebih cantik, dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengatakan inilah kota dan inilah ibu kota provinsi. Oke, Bang, kapan kemudian yang benar-benar menjadi titik seorang Adi untuk oke, saya harus maju nih sepertinya nih? Itu kapan tuh? Tidak mungkin tiba-tiba langsung, udah deh besok kita deklarasi, kan nggak mungkin. Semua ini kan prosesnya lumayan panjang. Nah, kapan pikiran itu kemudian melekat dan saya harus nih, kayaknya saya harus turun gunung ibaratnya? Ya, 2020 akhir. 2020 akhir. Apa tuh? Pemantiknya apa? Ya, sebenarnya saya tidak mau menyudutkan seseorang atau ya. Dalam 2020 kita dalam keadaan COVID-19. Semua di Republik Indonesia, semua kabupaten, kota, provinsi fokus bergerak dalam itu. Harus mengambil langkah dan sikap. Saya mungkin orang yang paling banyak berperang dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang pada saat itu. Orang yang paling banyak berperang, melawan. Dalam konteks saya memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Saya memang aktif di komunitas anak band Bangka Belitung. 2020 COVID berjalan, akhir 2020 sudah mulai menemukan cara beradaptasi dengan kebiasaan baru kita dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, bla bla segala macam. Untuk mempertahankan ekonomi, pemerintah waktu itu mempersilahkan tempat usaha, rumah makan, restoran, dan kafe untuk buka. Dianjurkan untuk take away atau beli bawa pulang. Kemudian kita minta diskusi dengan pemerintah. Waktu itu sebagai kepala atau ketua daripada Satgas Covid itu dari provinsi Pak Nikron Tariksa. Saya sempat berdiskusi kalau hanya rumah makannya saja yang buka take away, masih ada sektor yang menggantungkan kehidupan dengan kafetaria yang tidak bisa disentuh. Akhirnya memanfaatkan kesempatan yang silahkan makan di tempat, kepada pengusaha kafe diminta untuk 50% daripada meja atau table atau kursi penjualan di close, jadi diberikan jarak. Jadi ada space ya, dengan space yang jarak panjang tadi.
Saya sebagai pengurus di Komunitas Anak Band Bangka Belitung berkomunikasi dengan pemilik kafe hampir se-Bangka Belitung. Komunikasi. Mereka mau menyisihkan sedikit pendapatan mereka untuk membantu kawan-kawan musisi bermain musik di situ, memberikan hiburan agar bisa menyambung hidup juga. Semua kabupaten berjalan dengan baik dan lancar. Hanya Pangkal Pinang lah yang terseok-seok. Karena begitu dibuka, boleh ada peraturan dari kepala daerah waktu itu wali kota disuruh tutup, tidak boleh ada hiburan, tidak boleh ada hiburan. Saya berusaha bagaimana ini caranya. Yang alhamdulillah penindak di lapangan pada saat itu yang paling keras adalah kepolisian, Polri. Polri mampu kita ajak diskusi. Dan akhirnya Polri lah yang membeli kebijakan, silakan dijalankan. Karena satu tingkat level Satgas Provinsi waktu Pak Mikron saya sudah keluarkan edaran boleh dilakukan 50%. Jadi Polresta Pangkal Pinang mengacu kepada edaran Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Bangka Belitung. Jadi di era itu kemudian Bang yang memotivasi Bang Adi untuk saya harus maju dan memperbaiki menurut Bang Adi dalam tanda kutip ada yang kurang tepat di Kota Pangkal Pinang. Saya minta waktu audiensi dengan kepala daerah Pangkal Pinang, WA nggak dilayani, nggak digubris lah, nggak sakitnya karena Bang Kano nggak minta. Ya. Bertubi-tubi. Padahal waktu itu Bang Adi sendiri merasa bahwa yang saya perjuangkan adalah hajat hidup orang banyak. Ya. Yang notabene situasinya, kondisinya juga sedang terseok-seok. Betul, sangat-sangat luar biasa. Itu pukulan berat ya? Pukulan berat, sangat berat bagi saya. Karena saya melihat, saya yang tahu bagaimana kehidupan musisi. Saya tahu kehidupan kawan-kawan yang jualan di pinggir jalan, dagangan UMKM sebagainya. Saya tahu posisi keadaan mereka. Kenapa harus calon wali kota? Kenapa harus calon wali kota? Kan dengan kemudian Bang Adi settle dengan situasi dan kondisi yang sekarang kan sebenarnya Bang Adi udah aman dalam kondisi zona nyaman. Ini kan Bang Adi harus mempersiapkan banyak hal lagi, harus bertempur kembali dan lain sebagainya. Why? Saya suka tantangan satu. Kedua, saya memang minta kepada Allah dalam setiap doa, jadikan aku hambamu yang berguna dan bermanfaat pada banyak. Alhamdulillah saya merasakan untuk perut saya dan keluarga cukup. Tapi saya kurang lagi untuk berperan ke masyarakat. Saya bukan masalah bicara saya harus dan punya kekayaan harta yang banyak, bukan. Tapi saya ingin memperkaya diri saya. Saya kayakan hati saya untuk berguna dan bermanfaat kepada orang banyak. Karena Allah, Rasul kita menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak lah manusia yang baik. Dan itulah kutipan kalimat sukses yang sebenarnya. Berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Tadi ketika berorasi, ketika menyampaikan sambutan di depan relawan semua, Bang Adi menyebutkan bahwa keinginan untuk menjadi kepala daerah, pemimpin itu sebenarnya sudah beberapa waktu lalu, bahkan sebelum almarhumah ibu masih. Itu gimana ceritanya? Sejak 2020 tadi akhir sudah terima kasih Pak. Sudah berniatkan dengan hal tadi. Dengan hal tadi lah saya sering berdiskusi dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Akhirnya berdiskusi ke dalam ruang yang makin kecil, mengerucut ke dalam rumah. Keluarga gitu. Ke dalam rumah. Dengan rumah yaitu keluarga. Saya yang merasakan walaupun saya sudah menikah, punya anak, tapi saya masih punya orang tua. Dan saya yakin dengan kekuatan doa. Dan saya yakin dengan ajaran Islam. Bahwa untuk mendapatkan ridho Allah harus mendapatkan ridho ibu. Restu ibu dulu, baru ridho Allah. Jadi saya berdiskusi dengan almarhumah mama, bercerita. Ini ngobrol berdua sama ibu? Iya, ngobrol berdua. Saya tuh kalau beliau masih ada dan sampai hari ini juga sama ayah kandung, saya sering diskusi berdua seperti ini. Ngopi, kadang di rumah beliau, kadang di rumah saya. Mencerita banyak hal. Bercerita banyak hal. Kadang-kadang kami berdua nongkrong ke kafe, cari suasana baru, biar enak ngobrol. Karena saya masih memiliki satu ayah. Mama udah almarhum, jadi masih ayah. Jadi ya ayah lah yang ya di samping saya berngajak diskusi, bertukar pikiran. Sebenarnya dia punya anak, dia punya kemauan. Dia ingin anaknya jadi apa. Jadi momentum bersama ibu
pada saat itu kapan itu yang benar-benar bercerita soal 2020 mulai dari curhat berdua nih dengan ibu? iya sampai 2021 sampai 5 hari sebelum beliau meninggal. Di rumah sakit pun masih diskusi, masih ngobrol tentang mau jadi wali kota apa. Beliau terucapkah Ya, keinginan untuk mensupport ini? termasuk saya jadi ketua ini. Nah, apa quote-nya yang masih Bang Adi masih ingat? Atau kalimat yang masih Ya, yang beliau bilang, "Nak, mama dak bangga rumah kah setinggi langit. Mobil kah mewah mahal bikin orang takut, mama dak bangga. Mama bangga kah jadi anak kami yang berguna dan bermanfaat orang banyak. Ukirlah nak, semasa kaju hidup prestasi berguna dan bermanfaat untuk orang banyak." Itulah. 5 hari kemudian tidak bisa lagi berdiskusi karena mama kan kena COVID, kondisi semakin memburuk, lidah memendek, jadi tidak bisa berbicara. Itulah, jadi ya kalau ketemu mama ya hanya bisa memberikan semangat agar beliau kuat melewati hari-hari sulitnya, memperjuangkan untuk sehat, bisa bersama kami kembali. Tapi Allah kan sudah menentukan. Usia 63 tahun, mama kami harus berpulang. Ya, jadi tapi kalimat itu yang kemudian membakar semangat Ya. Bang Adi untuk sebenarnya bukan dalam konteks menjadi kepala daerah saja, tapi benar-benar menjadi orang yang bermanfaat Ya. untuk orang banyak. benar. Bang Adi, kita tahu Kota Pangkal Pinang ini kan ibu kota provinsi. Ya. Kembali ke Bang Adi tadi, wajah Kota Pangkal Pinang ini sebenarnya cerminan provinsi itu ada di Kota Pangkal Pinang. Ya. Saya mau tanya dulu, kalau dari kacamata seorang Bang Adi, Pangkal Pinang ini sekarang apa yang harus dibenahi? Atau catatan apa yang menurut Bang Adi yang selama ini Bang Adi harus catat? Yang paling kredit dan berbahaya dan harus segera itu sampah. Sampah, Ya. itu yang paling. TPA ini kan boleh dikatakan hampir berada di badan posisi titik tengah Kota Pangkal Pinang. Paling Betul. sangat ya. Dan itu udah overload. Ya saya bilang tadi kalau hanya ditumpukin Ya. terus ya penuh lah dan busuk menimbulkan aroma yang tidak sedap. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya. Sudah ada undang-undangnya kan, sudah tahu. Undang-undang mengatur seperti ini, artinya ada sanksinya. Jadi kalau tidak kita jalankan, jadi ada sanksi. Jadi jangan hanya berbangga diri atau punya hasrat hanya ingin jadi wali kota Pangkal Pinang, tapi kita tidak mempelajari poin-poin yang membahayakan posisi sebagai wali kota. Selain sampah Bang Adi, Selain sampah, Pangkal Pinang ini hidup dari sektor jasa. jasa. Kita harus berusaha untuk membesarkan PAD. Pendapatan asli daerah harus naik. Harus naik. Kenapa? Karena dengan PAD naik, APBD akan naik. Berarti sampah, PAD, sektor jasa, apalagi Bang Adi? Pembangunan magnet wisata. Pembangunan magnet wisata. Kita harus membuat kantong-kantong wisata yang tidak di satu titik. Harus disebarluaskan agar masyarakat Pangkal Pinang yang bergerak di dunia UMKM, dagangan makanan dan segala macam, cindera mata, itu punya spot yang banyak. Termasuk di dalamnya ekonomi kreatif dan sebagainya ya. Itu juga harus terus dikembangkan. Ekonomi kreatif kan banyak, termasuk event organizer juga di dalam situ yang akan terlibat banyak. Jadi kita bangun magnet wisata yang melibatkan banyak komunitas untuk menjadikan sumber pendapatan dan penghasilan. Karena mungkin dari pihak Bangka Pos juga tahu tentang nasib honorer ke depan. Iya. Kita mempersiapkan. Mereka harus dikemanakan. Jangan sampai mereka kita ini pelaksana dari pemerintah pusat. Begitu honorer diketok palu, selesaikan. Kita selesaikan, mereka hanya menangis, merintih, yang terima sumpah kita. Tapi kita sudah siapkan kantongnya untuk mereka berperan bekerja. Seperti sampah. Dengan pengelolaan akan menjadi penyerap tenaga kerja. Mereka akan kita masukkan ke situ. Mungkin Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada BUMD. Padahal di Kota Pangkal Pinang ini, saya katakan Ada potensi untuk itu, dikelola oleh BUMD. BUMD harus ada. Dan mungkin itu di eranya Bang Adi kalau terpilih. Harus. Jadi kita punya ukiran cerita buat motivasi generasi berikutnya. Jadi yang pertama, saya terlahir dari keluarga yang sangat-sangat
sangat sederhana. Kalau saya katakan miskin nggak layak lah, karena Allah memberikan kecukupan. Sopir sampah, bapak saya sopir sampah, bercita-cita jadi wali kota. Kalau saya anak sopir sampah, Jadi wali kota? jadi wali kota. Artinya saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan takut bermimpi dan bercita-cita. Kalau anak wali kota, seperti Muhammad Irwansyah, Jadi wali kota? jadi wali kota. Bapaknya juga jadi wali kota. Nyambung ya. Nyambung, jejaknya. Ini ayah saya sopir truk sampah. Kalau anaknya bisa jadi wali kota, Allahu Akbar. Bang Adi, Sebuah catatan besar. kalau grand design yang ada dalam pikirannya seorang Bang Adi, mau seperti apa Pangkal Pinang di eranya Bang Adi? Kita berandai-andai ini. Di eranya Bang Adi, kira-kira Pangkal Pinang mau seperti apa? Grand design besar. Pangkal Pinang, kota berarti. Bersih, rapi, tertib, aman, indah. Berarti itu, berarti juga di hati kita. Berarti juga di hati orang yang datang dan berkunjung ke Pangkal Pinang. Yang seperti saya katakan, orang yang berkunjung ke Pangkal Pinang. Artinya, kita atau saya sebagai wali kota akan menyiapkan spot-spot wisata, kantong-kantong wisata yang baik. Oh, ya, makasih Bu, amin. Kantong-kantong atau spot-spot wisata yang menjadikan orang datang ke Pangkal Pinang ini nyaman, yang menjadikan masyarakat Pangkal Pinang enak, yang menjadikan masyarakat atau UMKM di Pangkal Pinang atau pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif Pangkal Pinang muncul ide-ide hebat untuk memanfaatkan ruang-ruang yang kita buat. Berarti Pangkal Pinang kota berarti. Ya. Bang Adi, sedikit lagi, saya sudah dikode untuk segera mengakhiri obrolan kita. Padahal masih banyak. Siap. Bang Adi, ini kan masih terlalu dini sebenarnya. Deklarasi diri untuk masih terlalu dini karena masih banyak perjalanan yang lain selanjutnya. Sejauh ini komunikasi politik seperti apa? Sudah saya jalankan. Sudah berjalan. Sudah ada yang kemudian semakin dekat? Kira Yang semakin dekat kira-kira? ada, tapi saya belum berani menentukan sikap bahwa saya harus pakai partai ini, saya wakilnya ini belum. Karena kita sedang dalam penjajakan terus. Karena kan Ini Bang Adi yang berkomunikasi dengan politik atau partai politik yang sudah mulai berkomunikasi dengan Bang Adi? saya berkomunikasi dengan partai politik, begitu juga ada partai politik yang berkomunikasi dengan saya. Saya menganggap bahwa saya yang memulai. Sudah adakah yang kira-kira yang persentasinya di atas 50% ke Bang Adi? Saya tidak berani bicara seperti itu. Ini kan berada prosentase saja di atas 50, 55, 60%. Wah, dia bakal ke saya tuh. Jadi Masih bergulir. Masih bergulir terus, masih dalam penjajakan. Jadi dia belum tahu apalagi warna ya. Ya, apalagi warna. Yang intinya saya ingin adem, saya ingin tenang, damai. Dalam pilkada ini damai. Dalam pilkada ini damai. Karena di beberapa track record di belakang Bang Adi kan identik dengan warna putih. Ya. Ya kita tidak tahu apakah kemudian nanti Bang Adi juga naik bendera putih juga kan, kita nggak tahu kan. Dan deklarasi tapi mungkin ini- itu Ya, kemungkinan itu masih ada. ya namanya politik ya dinamis. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa apa terjadi. Bisa jadi ya. Berikut juga deklarasi ini. Deklarasi ini saya tetapkan pada saat tanggal 7 Februari 2025. Ah, Udah kita tanggal bukan langsung. Kita persiapan untuk deklarasi tanggal 28 Februari saja. Saya harus umroh. Saya waktu itu udah persiapan umroh. ah. Saya umroh, manfaatkan momen umroh ini. Saya sebagai umat Islam, negeri yang atau tanah yang kita rindu-rindukan adalah Baitullah. Saya ingin menghadap ke sana dan saya memohon kepada Allah. Saya diberikan kekuatan dan keyakinan untuk maju. Saya bilang, jadi kita tanggal 28. Pastikan tanggal 28 kita jalankan. Insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya masih di Mekah. Ah. Saya kontak ke Pangkal Pinang, siapkan tim kawan-kawan, siapkan. Ya sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi guys, boleh saya bilang bahwa putih memang persentasenya lebih dominan kok Bang Adi? Saya belum bisa masih itu. Belum bisa juga. Karena keputusannya juga semua kan Masih kan masih kita sama-sama masih tahu boleh, kan? di pusat Tapi kan semua. tentu ada keyakinan maksud saya. Ya. Keyakinan dari Bang Adi. Karena kan Bang Adi juga udah lama juga berdiri di kaki putih. Juga lah, yang bismillah. Istilah. Baik, terakhir Bang Adi, silakan sampaikan closing statement Bang Adi untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi Sarpio, sarjana hukum. Saya memberanikan diri, menyatakan diri, mempersiapkan diri dan menghibahkan diri saya
siap untuk menjadi wali kota Pangkal Pinang dan menjadi pilihan baru untuk masyarakat kota Pangkal Pinang. Yang percaya dan yakin kepada saya untuk dapat memimpin kota Pangkal Pinang, silakan pilih saya. Yang tidak yakin dan tidak percaya, silakan pelajari saya siapa. Masih banyak panjang rentan waktu, silakan pelajari saya. Pun kalau Anda sudah memastikan tidak suka dengan saya, tolong jangan caci maki saya, jangan fitnah saya, silakan pilih yang lain. Kita utamakan pilkada damai. Pangkal Pinang harus menemukan pemimpin. Jangan sampai tidak ada lagi pemimpin. Harus ada pemimpin. Di 27 Pilihan Agustus. rakyat di 27 Agustus 2025 ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Adi untuk waktunya, sukses selalu, lancar selalu, dan teruslah berbuat baik untuk masyarakat Kota Amin. Pangkal Pinang. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, dimanapun Anda berada, terima kasih. Dialog Ruang Tengah hari ini istimewa, dan apapun itu, sekali lagi kami akan hadir dengan para narasumber yang istimewa lagi. Saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.